بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, Ahlus Sunnah adalah yang berbahagia dalam permasalahan Al-Qadha wal Qadar, dan mereka mengumpulkan seluruh nas-nas yang terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Mereka beriman kepada takdir Allah dengan 4 rukunnya. Dan mereka meyakini bahwa apa yang diamalkan oleh manusia, yang baik dan yang buruk, tidak luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara global maupun secara terperinci. Namun yang demikian tidaklah menafikan bahwa sesungguhnya para hamba mereka diberikan ikhtiar untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dari jalan hidup mereka. ثم قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وقد ضل في القدر طائفتان. Maka sungguh telah sesat dalam permasalahan takdir Allah subhanahu wa ta'ala 2 kelompok, 2 ta'ifah dari kalangan umat ini. Ihdahuma al-jabriyah. Kelompok yang pertama adalah kelompok al-jabriyah, alladzina qalu, yang mereka menyatakan innal abda mujbarun, sesungguhnya hamba ini dipaksa ala amalihi, untuk beramal. Sebagaimana yang kita contohkan seperti mayit di hadapan tukang mandi. Dalam keadaan mayit tidak bisa berbuat sama sekali, tidak bisa berikhtiar sama sekali. Walaysa lahu fihi iradatun wala qudrah. Dan seorang hamba ini tidak memiliki iradah sama sekali, tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya kekuatan sedikit pun. Mau dibawa kemana maka dia mengikuti takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berada di atas pemahaman ini adalah Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Demikian pula dari kalangan Al-Asy'ariyah. Hanya saja mereka menyatakan bahwa hamba memiliki kudrah. Hamba itu mempunyai ikhtiar, mempunyai kekuatan, kemampuan. Hanya saja kemampuan itu tidak memberikan pengaruh sama sekali. Naam. Dan ini madhab yang batil. Menafikan nas-nas yang jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala menisbahkan masyiah, menisbahkan af'al ikhtiyariyah kepada hamba. Liman syaa minkum ayyastaqim
Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Penyandaran masyiah, penyandaran kehendak kepada hamba. Ats-tsaniyah, yang kedua, al-qadariyah. Kelompok al-qadariyah. Dan mereka dari kalangan Mu'tazilah. Alladzina qalu innal 'abda mustaqillun bi'amalihi. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya hamba itu mustaqillun bi'amalihi. Bersendiri di dalam amalannya. Fil iradati wal qudrah, dalam hal berkehendak, dalam hal memiliki kemampuan dan kekuatan. Walaysa limasyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi atharun, dan tidak ada athar, tidak ada pengaruh bagi takdir Allah, bagi kehendak Allah, bagi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Naam. Rama naf'an fadarra min ghairi qasdin. Ingin memberikan manfaat, mendapatkan manfaat, maka justru memudaratkan mereka tanpa mereka rasakan. Mereka pula ingin husnudzan terhadap Allah dari satu sisi, tapi justru mereka jelek terhadap Allah dari sisi yang lain. Mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mentakdirkan amalan hamba, bukankah di antara hamba ada yang kafir, ada yang mukmin? Maka bagaimana mungkin Allah mentakdirkan orang kafir itu menjadi kafir, lalu Allah menyiksa hamba itu? Ini tidak termasuk, bertentangan dengan kemahaadilan Allah, kata mereka. Subhanallah. Ya. Akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan bahwa hamba itulah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ingin husnudzan terhadap Allah dari sisi yang lain, akan tetapi mentaan ilmu Allah dari sisi yang lain. Bahwa Allah tidak mengetahui apa yang diamalkan oleh seorang hamba, kecuali apabila hamba itu telah mengamalkannya. Wa innal amra unuf. Tidak Allah ketahui sesuatu kecuali apabila sesuatu itu terjadi. Ta'an terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha bikulli syai'in alim. Naam. Wasi'a kulla syai'in ilman. Maka ini pun madhab yang batil, melemparkan sedemikian nas-nas dari Al-Quran was sunnah tentang isbatul qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Naam. Alhamdulillah. Maka ahlu sunnah wal jamaah la ilaha hadha wa la ilaha hadha. Akan tetapi mereka pertengahan. Mereka menetapkan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya telah menjadi ketetapan Allah. Akan tetapi di sana ada ikhtiar dari hamba. Warraddu ala ta'ifatil ula al-jabriyah bisyar'i wal waqi'. Adapun bantahan terhadap kelompok yang pertama, yaitu Jabriyah, bantahannya dari sisi syarak, nas-nas syariat, wal waqi', dan bantahan yang kedua dari sisi waqi', kondisi kenyataan. Amma syar'u, adapun dari sisi syariat, fa inna Allah ta'ala athbata lil 'abdi iradatan wa masyi'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi seorang hamba kehendak dan keinginan. Wa adhafal amala ilaih,
Dan Allah menyandarkan amalan itu kepada hamba. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 152. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Di antara kalian, ya, yakni ba'dukum, sebagian kalian menginginkan dunia, sebagian kalian menghendaki akhirat. Kata al-iradah dinisbahkan kepada hamba. Nah, penisbahan kepada hamba menunjukkan bahwa Allah menyandarkan iradah tersebut pada hamba, dan ini menunjukkan bahwa bahwa hamba tersebut memiliki iradah, memiliki kehendak. Ya, Allah tidak menyatakan minkum man yuridullahu bikumud dunya, tidak. Tapi Allah menyandarkan iradah itu kepada hamba. Maka iradah pada hamba tersebut sabitah, ada, dan memiliki pengaruh. Akan tetapi itu semua berdasarkan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala, dan Allah juga berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan, al-haqqu, kebenaran itu dari Rabbmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka siapa yang berkeinginan, ya, di antara kalian, maka hendaklah dia beriman. Ya, barang siapa yang ingin, maka hendaklah dia kafir. Alif lam di situ, lam di situ, lam apa ya kawan? Lam apa namanya ya akhi? Falyakfur. Lamul amr. Maka hendaklah dia kafir. Berarti Allah menganjurkan manusia kafir. Hakadha. Nah ini katanya lamul amr. Berarti Allah menganjurkan manusia kafir. Nah, na'am. Lamul amr bimakna tahdid. Lamul amr, tapi maknanya adalah ancaman. Nah, maknanya adalah ancaman. Nah, sama misalnya kalau ada seorang mau masuk ke dalam rumah dan kita tidak mengizinkan dia untuk masuk ke dalam rumah, sambil kita bawa golok di depan rumah, kita masuk, masuk. Paham ya? Bukan nyuruh masuk, memang lafadznya perintah, tapi maksudnya ancaman. Masuk, tebas. Nah itu, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah tahdid. Man syaa falyakfur. Siapa yang berkehendak, silakan dia kafir. Tetapi inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah persiapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang bergejolak-gejolaknya itu meliputi mereka. Nah, yang menjadi syahid dari ayat ini kata-kata syaa, dinisbahkan masya itu kepada hamba.
Wa qala, dan Allah juga berfirman di dalam surah Fussilat ayat 46. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang saleh, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Siapa yang beramal saleh, penisbahan amalan itu kepada hamba. Ya. Wa man asa'a fa 'alaiha, dan siapa yang berbuat buruk, maka dosanya ya dia sendiri yang menanggung akibatnya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidaklah zalim terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Penafian sifatul zulm dari Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah memasukkan seorang ke dalam surga karena fadlun minallah wa rahmatuhu wa minnatuhu alaihim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam neraka karena keadilan Allah. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya karena mereka. Bukankah mereka telah diberikan hujjah risaliyah? Dan kami tidak mengazab seorang hamba sampai diturunkan, ditegakkan pada mereka hujjah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, berarti Allah itu zalim, Allah itu tidak adil. Bagaimana mungkin kok Allah yang telah mentakdirkan manusia itu untuk menjadi kafir, lalu Allah memasukkan dia ke dalam neraka? Kan Allah telah menetapkan. Kenapa Allah tetapkan sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka? Kenapa Allah tetapkan? Berarti yang masuk surga ini lebih diutamakan oleh Allah, yang masuk neraka ini disiksa oleh Allah. Padahal Allah sudah tetapkan, berarti Allah tidak adil. Kata mereka, jawab saja kepada mereka, apa urusanmu dengan ciptaan Allah? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak perlu ditanya apa yang Allah kerjakan. Mereka yang ditanya apa yang akan mereka amalkan. Al-khalqu khalqullah. Makhluk ini semua adalah milik Allah. Maka bagaimana mungkin dikatakan zalim? Zalim kalau seorang ikut campur dalam apa yang telah menjadi ketetapan Allah, ya kan? Ana misalnya. Ya. Atau biasanya anak-anak punya mainan. Biasanya anak kecil senang bermain. Situ dikasih, ya ini main masak-masak atau apa. Ada kursinya, ada apa. Ya, kursinya ditaruh di dekat kompor. Terus begitu. Ada orang datang. Ya. Orang ini yang menyusun sendiri, dia senang melihat keadaannya. Ada orang datang. Ya. Kamu zalim kamu. Kenapa? Begini caranya. Mestinya kamu begini. Taruh seperti ini. Taruh seperti ini. Dalam keadaan dia sudah senang. Dan dia berkini tidak mau ada orang lain yang ikut campur dengannya. Ya. Dia ingin sendirian dalam mengerjakan permainannya, dalam mengerjakan rumah tangganya. Ada orang lain ikut campur, marah, terjadilah perkelahian. Naam. Allah Subhanahu wa taala laisa fi mulkihi syai'. La syarika lahu fil mulk. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya. Kalau ada yang ikut campur, apa urusanmu? Enggak perlu ditanya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki syaitan menjadi kafir selama-lamanya, masuk ke dalam neraka. Apa urusanmu?
Naam. Kamu itu seorang hamba beradab di hadapan Allah. Mestinya. Kamu itu diciptakan oleh Allah. Kamu itu hina di hadapan Allah. Kenapa kamu pertanyakan yang demikian? Apakah tidak lebih baik engkau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa yang membingungkan kamu dalam masalah qadar, kamu menyatakan kami beriman dengan segala apa yang telah difirmankan Allah dan disabdakan Rasulnya SAW. Selesai masalah. Naam. Wa ammal waqi', adapun kenyataan. Fa inna kulla insanin ya'lamul farqa baina af'alihi al-ikhtiyariyati. Maka sesungguhnya setiap manusia itu mengetahui perbedaan antara perbuatan-perbuatan yang itu ikhtiar dia, kehendak dia, pilihan dia. Allati yaf'aluha bi iradati, yang dia melakukannya dengan kehendaknya. Kal akal misalnya. Seperti makan. Ya. Seperti makan. Antum sendiri, tentunya antum bisa mengetahui iradah antum. Mau makan apa? Iya kan? Di atas meja ada ayam, ada sate. Hah? Apa memungkinkan di atas meja itu ketika tersedia sate kambing, tersedia ayam goreng, tersedia gulai, antum lebih memilih tempe sama sambal. Lalu antum mengatakan, kayaknya saya dipaksain untuk memilih sambal. Dipaksa betul. Ya, sama tempe. Lah. Hah? Tentunya antum meyakini ini iradah antum sendiri untuk mengambil mana yang enak. Iya kan? Wasyurub. Demikian pula minum. Ya. Tentunya antum akan berusaha mengambil yang terbaik bagi antum. Yang antum senang, yang antum berselera. Ya, wal bai', jual beli. Menjual, wasyira', membeli. Ini adalah af'al ikhtiyariyah. Wa baina ma yaqa'u alaihi bi ghairi iradati. Dia bisa membedakan antara apa yang terjadi pada dia bukan dengan kehendak dia. Kalirti'ash minal humma, seperti apa ikhwan? Menggigil di saat demam, menggigil badannya, goyang sendiri. Wasukut minas satah, jatuh dari atap, jatuh, ya. Fahuwa fil awal fa'ilun mukhtarun bi iradatihi min ghairi jabr. Maka dia dalam kondisi yang pertama, makan, minum, jual beli itu tadi, dia melakukan sesuatu atas pilihan dia. Ya. Tanpa ada yang memaksa. Wa fi tsani ghairu mukhtarin. Sedangkan kondisi yang kedua, dia tidak punya pilihan. Wala murida lima waqa alaihi, dan dia tidak menginginkan apa yang terjadi tersebut. Ini bantahan kepada Jabriyah. Warraddu ala ta'ifati tsaniyah al-qadariyah. Dan bantahan kepada kelompok yang kedua, yaitu al-qadariyah bisyar'i wal aql. Juga dengan syariat dan dengan akal. Amma syar'u, adapun secara syar'i, fa innallaha ta'ala khaliqu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu. Wa kullu syai'in kainun bimasyiati. Segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Wa qad bayyana Allah ta'ala fi kitabihi anna af'alal ibadi taqa'u bimasyiati. Dan sungguh Allah telah menjelaskan di dalam kitabnya bahwa amalan-amalan hamba ini terjadi berdasarkan kehendak Allah dan ketetapannya.
Faqala ta'ala, maka Allah berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 253. Walau sya'allah maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Sekiranya Allah menghendaki, maka tidaklah berperang, saling bunuh-membunuh orang-orang setelah datang penjelasan kepada mereka. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih, dan itulah yang Allah tetapkan. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kufur. Walau sya'allahu maqtatalu, dan jika Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan saling bunuh-membunuh. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia inginkan, apa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 13. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Jikalau kami menghendaki, berupa kehendak takdir, tentunya kami akan mendatangkan setiap jiwa masing-masing mendapatkan petunjuk. Itu kalau Allah menghendaki. Allah menghendaki manusia semua beriman, Allah mampu. Allahu ala kulli syai'in qadir. Naam. Namun, ya, sudah menjadi hikmah Allah, Allah menetapkan ada yang kafir, ada yang mukmin. Kalau semuanya beriman, semua makhluk beriman, siapa yang nempatin neraka? Kalau semua makhluk beriman, mana ada jihad? Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di dalam surga tempat untuk orang-orang berjihad di jalan Allah. Tidak ada jihad melawan hawa nafsu. Tidak ada jihad melawan munafik, orang kafir, orang musyrik. Tidak ada. Ya. Semua manusia imannya sama akhirnya. Ya, tidak ada rasul. Tidak ada nabi. Naam. Sekiranya Allah menghendaki demikian, Allah mampu. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah menjadi kewajiban, telah menjadi hak perkataan dariku. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Bahwa aku pasti akan mengisi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Ini secara syara'. Wa amal aql. Adapun dari sisi akal, fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala. Sesungguhnya seluruh alam jagat raya ini adalah milik Allah. Wal insanu min hadzal kauni fa huwa mamlukun lillahi ta'ala. Termasuk pula manusia, termasuk dari jagat raya ini, maka manusia itu adalah milik Allah. Wala yumkinu lil mamluk ayatasarrafa fi mulkil malik illa biiznihi wa masyiatih. Dan tidak mungkin bagi orang yang dimiliki, bagi hamba yang dimiliki, untuk berbuat dalam kerajaan Allah yang maha memiliki, kecuali dengan izinnya dan kehendaknya. Maka alhamdulillah, kita telah menyelesaikan al-martabatul tsaniyah wa hiya martabatul iman. Fa naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.